Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39, di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris, Mary arose. Dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara. Biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu. Tidak tahu, saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku, perkataan salam biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi? Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya senang karena saya bisa berbicara dengan gedung yang baru. Yang lalu masih di sana. Suasananya benar-benar seperti suasana di tengah taman begitu. Ya, menarik sekali ini. Wah, luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sesuatu yang baru. Ya. Saya beri judul Adam from the hero to zero. Saudara, tadi saya ke rumah kakak saya cari nunutan untuk ke sini. Dan ketemu dengan seorang opa, engkong.
Wah, engkongnya senyum, menyapa. Terus kakak saya katakan, ini opa ini baik sekali. Tapi saya juga melihat ya, karena opa ini waktu ketemu itu senyumnya ini loh. Biasanya semakin tua kan semakin banyak pikiran ya. Semakin banyak masalah, setiap ketemu orang gak bisa sempat senyum. Tapi opa ini memang senyum gitu. Wah, ceria, menyapa dengan baik. Saya berpikir begini saudara. Saya kemudian juga ngomong sama kakak saya ngomong. Wah, nanti kalau kita sudah tua, kita harus menjadi seperti opa itu gitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menyebalkan. Ada orang yang menjadi tua yang kemudian membuat susah anak-anaknya, cucu-cucunya karena semakin tua semakin menyebalkan. Nah, saya harap kita tidak seperti itu ya. Bagi saudara yang seperti saya, yang umurnya sudah melampaui angka 50, siap-siap untuk menjadi tua. Dan kita harus tetap menunjukkan kemuliaan kita, senyuman kita, semangat kita, menyenangkan, menjadi berkat. Nah, berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Hari ini saya menyampaikan orang yang pertama yang ada di Alkitab, yaitu Adam. Adam ini memiliki cerita yang sedikit berbeda dengan yang saya ceritakan tentang engkong ini ya. Dia memulai dengan kemuliaan, tapi kemudian mengakhiri dengan kejatuhan. Kalau istilah pepatah sering mengatakan from zero to hero gitu kan. Nah, sekarang dibalik untuk Adam, from hero to zero. Seorang pahlawan, seorang yang dimuliakan, seorang yang jaya yang kemudian jatuh. Saya harap pasti kita semua tidak pernah berpikir bahwa tahun 2023 sekalipun orang mengatakan sesuatu yang buruk, tetap kita berharap di akhir tahun 2023 adalah kemenangan. Bukan tambah kehancuran. Oke. Nah, ketika berbicara tentang kemuliaan yang Adam alami, saudara, saya ingin membawa saudara kepada satu puisi. Satu syair yang ditulis oleh Daud tentang manusia. Mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur 8. Ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Mazmur 8. Ayat keempat sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk saudara. Mazmur 8 mulai ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Nah, ketika saudara membaca ayat ini, saya paling suka untuk menyadari gitu. Mengingatkan saya. Mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa kita itu diciptakan di dalam kemuliaan. Kita itu penuh dengan keistimewaan, kita itu penuh dengan keberhargaan ya. Nah, saya ingat waktu yang lalu tahun dulu tuh ada satu gambaran tentang planet. Ya, inilah sebenarnya yang digambarkan oleh Mazmur 8 yang mengatakan jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini seperti ini saudara, bisa dilihat di klik selanjutnya. Nah, ada gambar planet, diklik planetnya, gambar planetnya setelah ini. Nah, saudara perhatikan, ketika bumi dibandingkan dengan Venus, apalagi dengan Pluto yang sekarang sudah tidak dianggap sebagai planet, maka saudara perhatikan di sini. Bumi itu besar saudara ya. Ukurannya besar. Ya tentu saja. Kenapa? Orang-orangnya aja yang tinggal di bumi ini ada berapa? Hampir 5 ya, sekarang 5. Sudah mau mendekati 6 kah? Hampir 7 miliar. Wow. Tentu sangat besar sekali bumi ini. Kita bangga memiliki bumi ini. Tapi selanjutnya, coba klik selanjutnya. Nah, ketika disandingkan dengan matahari, maka bumi ini menjadi kecil, saudara. Coba lihat. Wah, di situ kira-kira Budian ada di mana ya?
Yang tadi yang gede aja, oh kelihatan masih mungkin muncul. Kalau sudah begitu, Pak Andreas di mana? Enggak nampak ya, karena kecil. Sudah bayangkan, dibanding dengan alam semesta. Diklik selanjutnya. Ketika dibandingkan dengan Arcturus, maka lihatlah sun, matahari. Matahari sangat kecil. Dan kalau dikatakan Jupiter yang lebih besar daripada bumi, itu hanya 1 piksel. 1 piksel itu 1 titik. Bayangkan ya. Nah, ditulis di situ, Earth is invisible and at this scale. Artinya apa? Untuk skala ini maka bumi sudah tidak nampak lagi. Saudara, di pemandangan Allah, di manakah saudara? Tidak nampak lagi. Klik satu lagi. Begitu dibandingkan dengan Antares, planet yang besar ini, maka matahari itu hanya 1 piksel, 1 titik kecil. Bumi tambah enggak ketok wis. Debu aja kadang-kadang masih kelihatan, bumi tidak nampak. Nah, kalau saya di dalam bumi itu, di manakah saya? No, tidak nampak. You are nobody. Kita ini bukan siapa-siapa. Makanya ketika pemazmur mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Siapakah aku? Jika dibandingkan dengan Antares, siapakah aku? Tidak nampak, tidak terlihat. Tetapi betapa firman Allah katakan, sampai 1 lembar dari rambut kita, Tuhan tahu. Tidak akan membiarkannya jatuh. Wah. Kalau ada nih ya manusia yang menjengkelkan gitu ya. Yang setiap hari mesti ngeluh aja. Bangun pagi, aduh Tuhan kok aku ini lihat, aduh kok surem ya. Ini awannya kok enggak terang ya. Ketika lihat, aduh Tuhan keluargaku ini kok enggak baik seperti keluarganya sana ya. Aduh Tuhan pekerjaanku ini kok enggak berkembang seperti ini ya. Aduh. Tuhan, saudara, coba kalau saudara jadi Tuhan, Tuhan lihat ini loh, bandingkan kamu dengan alam semesta. Kamu itu enggak nampak, tapi engkau masih berharga dan aku mengenalmu dengan namamu. Artinya apa? Satu persatu dari kita itu khusus di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa minder, rendah diri karena bukan apa-apa, saudara adalah seseorang yang sangat berharga dibanding semua alam ciptaan ya. Nah, Adam menikmati kemuliaan itu. Kalau saya mau gambarkan tentang Adam, mari kita akan buka di dalam Kejadian. Nah, biasanya kalau tahun baru kan harus mulai dengan kitab Kejadian kan? Baca Alkitabnya juga kitab Kejadian. Jadi kita akan mulai dengan kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekalipun ciptaan Tuhan itu begitu hebat, ada planet-planet yang besar, ada binatang yang begitu hebat, wah mungkin dinosaurus atau bunga-bunga yang begitu indah. Bagi penggemar aglonema, wah yang lagi tren, saya baru memperhatikan ketika ada satu jemaat saya yang pelihara aglonema. Waduh saudara, memang aglonema ini layak untuk diperjuangkan. Macamnya banyak dan keindahannya banyak. Waktu dia cerita, ini satu bu harganya 10 juta. Waduh padahal kecil, tapi memang indah. Saya pernah mengajak mahasiswa saya ketika saya mengajar tentang spiritual formation. Nah tentang disiplin rohani. Salah satu disiplin mengatakan adalah disiplin belajar. Dan saya pergi ke kelas itu dan saya potong puring, saudara. Saudara tahu puring ya? Puring yang tanaman yang bisa warna-warni itu. Saya potongi daunnya kecil-kecilan, disati paling banyak. Kemudian saya bagi kepada murid saya. Dan saya ngomong kepada dia, sekarang kita belajar definisi belajar. Pernahkah kita berpikir bahwa alam semesta dan di mana kita tinggal itu adalah sarana belajar yang paling baik?
Saya berikan saudara daun, untuk apa? Mereka bingung, buat apa daun ini? Kemudian saya ngomong, coba sekarang kalian belajar dari daun. Lihat di daun itu apa yang menarik, apa yang khusus. Dan kemudian mulai memperhatikan satu daun kecil ini. Bu, warnanya beda-beda. Bu, ada titik-titik lingkaran yang berbeda. Ternyata ada warna kuning, warna hijau. Satu kelas itu sekitar 30 orang, saya suruh mereka menyebutkan satu per satu kelebihan dari satu daun. Dan mereka belajar sesuatu. Ternyata dari seluruh alam semesta yang di ada sekitar kita itu ada banyak materi untuk kita belajar. Saudara, betapa hebatnya Tuhan kita. Ketika kita membandingkan dengan orang lain, tapi tetap kita harus ngomong di hadapan mereka, di hadapan semua alam semesta yang indah ini, kita bisa ngomong dengan bangga dan kita katakan, aku istimewa. Aku istimewa. Kalau saudara punya anak, ini keluhan dari anak teenager ya. Ini karena saya guru sekolah minggu juga, saya sering mendengar, papa saya, mama saya selalu mengatakan kepada saya, kamu anak tidak berguna. Ada yang malah mengatakan, saya kepahitan dengan ibu saya karena saya selalu dikutuk. Dan ketika dia besar, dia dewasa, dia ingin melepaskan diri dari orang tuanya karena seperti itu. Saudara, sejelek-jeleknya anak kita, setidak bergunanya anak kita, dia tetap istimewa. Wah, saya istimewa, anak saya istimewa, suami saya istimewa. Itu kelebihannya. Kita bersyukur bahwa kita ini diciptakan istimewa. Ayat ini mengatakan ketika manusia pertama diciptakan, dia dari debu tanah. Kenapa istilah ini sengaja disebutkan? Karena ini menunjukkan kelemahan. Kalau kemudian Paulus, sang pakar teologi, menggunakan istilah dalam bahasa Yunani, ya, kalau bahasa Ibrani itu kurang terlalu jelas. Tapi begitu sampai di Ibrani, kata yang digunakan kelemahan daging. Istilah daging. Itu menunjukkan kelemahan yang sangat lemah lah. Tidak berarti saudara. Tapi dikatakan bahwa Adam diciptakan dari ketidakberartian, handmade. Kata membentuk itu seperti seorang penjunan yang sedang membentuk bejana. Handmade saudara. Saudara adalah produksi handmade. Kalau saudara beli batik, mahal mana? Batik tulis sama batik cap. Heran kan? Kadangkala batik ini, kalau batik saya jangan dilihat saudara, ini jelas-jelas cap ini. Murah meriah ya. Paling 1 meter sekitar 25.000, 30.000. Tapi begitu sampai di batik tulis, mahal sekali. Why? Kenapa mahal? Karena ditulisi handmade. Segala sesuatu yang handmade selalu bagus. Selalu khas, selalu istimewa. Adam handmade, diciptakan dalam kemuliaan, dalam keistimewaan. Dan ketika dibentuk dari tanah. Nah, waktu saya kembali mempelajari ini saudara. Di pasal 2 di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan ketika ada di Eden, Tuhan juga kemudian menciptakan dari tanah. Kalau di awal Tuhan menciptakan dengan firman, yaitu binatang. Tetapi ketika dia menciptakan khusus untuk Adam supaya cocok menjadi penolong buat Adam. Dia membawa Adam binatang dan burung-burung yang diciptakan juga dari tanah. Wah, ada saingannya dong. Tapi kenapa kita tetap istimewa? Karena ada ayat yang terakhir mengatakan bahwa Allah kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Sehingga manusia itu memiliki kehidupan. Kata roh di dalam atau nafas di dalam Alkitab itu punya 2 arti. Itu bicara tentang nafas hidup dan itu juga sama dengan roh. Jadi kata kalau di perjanjian baru namanya pneuma gitu ya, itu roh itu juga nafas. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, itu juga Allah sebenarnya sedang menghembuskan roh Allah dan menaruhnya di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berbeda.
Seandainya saudara tidak ada roh Allah di dalam hidup saudara, maka saudara dan saya tidak berbeda dengan kambing dan ayam, burung yang ada, burung gereja, nggak ada bedanya. Karena semua pun diciptakan dari tanah yang dengan kelemahan. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah ketika kita dihembuskan nafas. Dan roh Allah itulah yang membuat kita berbeda. Karena dengan adanya roh Allah itu, maka kita bisa bersekutu dengan Allah dan bersahabat dengan Allah. Kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki tubuh. Ya Allah tubuhnya tidak ada ya. Tapi ketika dia menjelma menjadi manusia kan dia menggunakan tubuh manusia. Dan memiliki roh. Kemudian dikatakan di dalam ayat Alkitab pasal 1 ayat yang ke-26, ayat yang sangat terkenal mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan seterusnya. Ayat ini menceritakan kata gambar dan rupa itu berbicara stempel, cap. Jadi ketika sudah diciptakan, Adam diciptakan, dia stempel Allah cap. Namanya cap itu pasti sama dengan stempelnya, hasilnya harus sama. Manusia diciptakan dengan kualitas moral yang sama dengan Allah. Memiliki moralitas. Apa maksudnya moralitas? Artinya manusia itu sebenarnya diciptakan untuk menaati dan melakukan seperti yang Allah lakukan. Makanya ketika pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia sebagai manusia, dia menjadikannya kita itu dijadikan kembali seperti natur kita di awal zaman Adam dan Hawa. Yaitu apa? Menjadi seperti Allah. Bahkan di dalam tadi waktu Mas berkatakan, siapakah manusia sehingga engkau menciptakannya hampir sama dengan Allah. Kata hampir sama dengan Allah itu enggak salah, memang benar. Memiliki daya kreasi seperti Allah. Makanya kalau sudah lihat ciptaannya manusia ini, wah gak pernah ada habisnya. Selalu ada kreatif, karena Allah kita kreatif. Memiliki emosi, bila bisa ada rasa sayang. Kalau saya menikah bukan karena naluri seperti binatang, tapi karena ada keputusan. Saya memilih dia, karena saya ada keputusan. Saya sedang melakukan konseling pranikah dengan 4 pasangan, dua-dua staf pastoral saya bersamaan menikah hanya selisih 1 bulan. Saya menanyakan yang pertama, mengapa kamu mau menikah dengan ini? Pertanyaan pertama yang saya katakan. Kenapa? Saya ingin dia sadar bahwa ketika dia menikah itu adalah satu keputusan. Jangan sampai setelah 10 tahun menikah dia ngomong, salah iki dhisik salah. Ini dulu adalah Siti Nurbaya, aku tidak mengambil keputusanku sendiri, ini dipaksa. Nah itu, makanya kita harus sadar bahwa kita ini memiliki keputusan, kita memiliki emosi, kita memiliki moral yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Bersyukurlah dan ada memiliki istimewaan lebih daripada kita saudara. Keistimewaannya adalah apa? Dia bisa ketemu muka dengan Tuhan. Ketika dia berdosa, jatuh dalam dosa. Kan ada satu ayat di dalam pasal 3. Dengan Allah datang kepada mereka seperti yang dibiasakannya. Jadi pada pasal 3 itu dikatakan ketika mereka berdosa, Allah itu berkata, Allah datang kepada mereka seperti biasanya. Berarti saya bisa bayangkan pada waktu itu di taman mereka sering jalan-jalan. Saya tidak tahu ya apakah Allah itu menunjuk, karena Allah itu bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia kan. Antropomorfisme kalau dikatakan antropomorfis. Nah jadi dia bisa mengambil rupa sebagai manusia. Mungkin pada waktu itu Allah mengambil rupa sebagai manusia dan dia berjalan-jalan di taman, ngobrol, duduk lesehan, minum kopi bersama, ngafe. Wah, sangat indah. Ini keistimewaan, dia bisa bersahabat dengan Allah. Yang selanjutnya, dia diciptakan dengan fasilitas yang mewah, Taman Eden.
Siapa pernah ke Taman Eden? Belum pernah? Saya pernah, saudara. Karena di Kaliurang sana ada yang namanya Taman Eden. Wisma Taman Eden. Harus ke sana, saudara, Kaliurang. Nah, Taman Eden dengan semua fasilitas mewah, kenyamanan, nggak perlu kerja, tinggal makan, nggak perlu ambil minum kalau perlu. Kemudian ada simpanse datang dan menawarkan, ini minum, ini makan. Saya bayangkan aja sih, zaman dulu ada simpanse yang bisa disuruh-suruh kan gitu. Ada, semua serba enak, semua serba nyaman. Itulah manusia. Yang selanjutnya dia diciptakan dengan wewenang. Ayat Alkitab mengatakan bahwa dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 bahwa engkau akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh alam semesta. Di dalam Mazmur tadi juga disebutkan, siapakah kami? Kalau dibandingkan dengan alam semesta itu sangat kecil, tetapi Tuhan katakan semua termasuk tadi yang Antares itu di bawah kendali manusia yang namanya Adam. Ada yang menarik, ketika pasal 2 dikatakan bahwa semua binatang dibawa ke Adam dan dia menamainya sesuai dengan sifat masing-masing. Itu menunjukkan bahwa orang yang memberi nama itu orang yang memiliki otoritas terhadap orang itu. Anak-anak jangan lupa, yang memberi nama kita itu orang tua kita ya. Jangan sampai jadi anak durhaka. Harus ingat, anak saya ngomong. Dia cerita, dia memberitahu kepada pembantu di mana dia yang memberi les, dia kasih tahu sama pembantunya ini, walaupun ibumu kayak begitu dengan kamu, menolak kamu, nggak mau kamu, tapi ingat kamu harus tetap memberi gaji, kasih bagi uang kepada orang tuamu. Kemudian kalau nggak kamu kualat, terus saya tanya kepada dia enggak bilang kualat, durhaka. Kemudian saya ngomong sama anak saya, karena anak saya setiap bulan setelah dia bekerja itu dia kirim uang. Walaupun tidak banyak tapi dia selalu kasih uang transfer. Terus saya ngomong, kalau begitu kamu transfer itu karena kamu takut durhaka. Betul, aku enggak mau durhaka sama mama. Makanya aku kirim uang. Wah ini jadi, nah tapi masalahnya bukan masalah itu. Tapi benar saudara, siapa yang memberi nama itu sebenarnya adalah orang yang diberi wewenang atas hidup kita. Adam diberi wewenang untuk memberi nama, berarti dia punya wewenang. Wah, tapi ada satu masa di dalam cerita itu dikatakan di dalam Kejadian 3, di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka dia kemudian dikatakan di dalam pasal 3 ayat 19 saya bacakan ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebenarnya dari saya menceritakan tentang segala hal yang indah, segala kemuliaan itu intinya apa saudara? Intinya adalah saya harus memberi garis tegas kepada saudara. Bahwa nilai hidup seorang manusia itu berarti ketika dia bersama dengan Allah. Ketika dia mengatur hidupnya sendiri. Ketika dia mengambil keputusan untuk memiliki hidup sendiri tanpa menaati Allah. Maka dia akan dikatakan oleh firman Allah mengatakan, karena engkau debu, engkau kembali kepada debu. Rasakno. Ilingo awakmu iki sopo. Kalau kita memiliki kekayaan, karunia yang luar biasa, tetaplah ingat bahwa kita ini debu. Dan kita menjadi sesuatu atau seseorang karena kita ada Allah, ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan pas Kejadian pasal 3 ayat 23 dan sampai 24 mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Tuhan melepaskan kenyamanan, Tuhan melepaskan fasilitas mewah, dan kemudian dia harus mengusahakan tanah di mana engkau diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden dilemparkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Artinya apa? Tuhan membuat batas hubungan antara manusia dengan dirinya. Dulu bisa ngopi bareng, dulu bisa lesehan bareng. Sekarang tidak ada lagi. Saudara, saya bisa merasakan apa yang Adam merasakan pada waktu itu, Adam dan Hawa. Penyesalan yang tidak bisa kembali. Nangis, katanya nangis cara apa? Nangis seperti cara orang Cina, katanya saya tidak tahu gimana kata istilahnya. Nangis mungkin waktu seperti orang kalau kepaten itu ya. Nangis menaun pasti. Kenapa? Bayangkan saudara, dalam sekejap semua kemuliaan, semua keistimewaan, semua hal yang nyaman, semua wewenang diambil daripadanya. Hanya karena dia tidak taat dan melanggar firman Tuhan. From hero to zero. Jangan sampai itu terjadi pada saya dan saudara. Kita diciptakan dengan kemuliaan. Saudara harus sadar, sejelek-jeleknya kita penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemuliaan. Kalau kita pegang uang saat ini walaupun hanya bisa dihitung jari di dalam dompet saudara atau di rekening saudara lagi nol saldonya atau enggak mungkin nol lah ya, selisih 50.000 lah. Nanti kan repot kalau nol. Selisih 50.000, it's no problem. Kita tetap istimewa. Yang jadi masalah adalah apakah kita di akhir tahun 2003 kita menurunkan derajat kemuliaan kita. Kita menjadi orang yang menyebalkan. Baik untuk istri dan suami kita, anak kita, untuk gereja kita, untuk masyarakat kita menjadi orang yang menyebalkan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka ada beberapa hal yang disarankan dari kisah ini ya, saudara ya. Yang pertama, supaya saudara tidak terjadi seperti Adam, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan dan menaati suara Tuhan. Saudara tahu kan? Nah, di dalam kisah ini dikatakan Tuhan berfirman, gitu kan. Lalu Tuhan pada ayat 15:2, pasal 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Bu, saya ini jatuh dalam dosa ini karena keplecok. Maksudnya kesandung gitu. Enggak sengaja ini. Sebenarnya saya enggak sengaja. Saya maunya baik-baik saja. Tiba-tiba ada wanita seliweran di depan. Lah ya aku enggak bisa menolak gitu. Kadangkala kita menganggap seperti itu. Tetapi saudara, entahkah itu 1/juta detik atau 1 miliar. Ada satu momen yang Tuhan beri kesempatan saudara untuk mengambil keputusan. Pasti, gak mungkin itu karena tiba-tiba gitu, seperti insting gitu, enggak. Sebenarnya tetap ada unsur keputusan di situ. Nah, Adam ini, saya waktu ini dibacakan kembali saya baru merenung. Saya sengaja bold itu. Dikatakan, suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kalau saudara mendengar cerita Adam dan Hawa, siapa yang disalahkan? Hawa. Ya toh? Perempuan itu. Adam juga gitu. Perempuan itu. Tetapi ayat Alkitab mengatakan saudara, bahwa ternyata ketika Hawa melihat pohon itu dan mengambil, dia sedang bersama-sama dengan suaminya. Wes, bapak-bapak, ya, cowok-cowok jangan pernah menyalahkan wanita. Iku salai wong wedok iku. Iku salai wong wedok gara-gara kita jatuh dalam dosa. Salah. Karena Alkitab katakan pada waktu itu ada bersama-sama dengan Hawa. Hal Hawa yang lebih dulu mengambil biasa. Wanita itu terlalu suka inisiatif. Kebablasan itu biasa. Tapi kan ada suaminya. Ada Adam bersama-sama dengan dia. Tetapi perhatikan,
pada waktu dia mendengar firman itu, Adamlah yang mengerti, Adamlah yang paling pinter lah, kita katakan, daripada Hawa yang culun gitu. Ya seharusnya Adam ngomong, hei bojoku, iku ngono wis dilarang, wis diomongin ndak boleh. Tetapi Adam tidak mendengar dan tidak menaati suara Tuhan. Dan suaminya itu pun memakannya. Saudara, jangan ini berpikir dosa besar, dosa kecil. Kenapa hanya satu kali dosa langsung jatuh? Satu kali ada mahasiswa datang kepada saya disuruh manggil, waktu itu saya masih kaprodi. Mahasiswa ini sudah mendekati wisuda, tinggal 1 bulan kalau nggak salah. Nilainya keluar, waktu nilai keluar, nilai satunya itu fail, gagal. Dosennya telepon, dosennya bukan dosen Sati, dia dosen luar. Dia telepon dan katakan, maaf, Bu Lili, untuk 2 mahasiswa ini saya tidak mau memberi nilai. Tapi terserah kalau Sati mau memberi nilai. Karena papernya sama. Dia ada plagiarisme, menyontek gitu. Waktu saya cek, hati saya hancur, saudara. Kan hanya tinggal sedetik dia wisuda. Dan dia hancur. Kemudian ketika saya panggil, kamu tahu kesalahanmu? Saya tidak tahu, kamu gak bisa wisuda. Loh kenapa saya gak bisa wisuda? Kamu plagiarisme dengan papermu. Papermu kamu nyontoh dengan paper temanmu. Ini lihat, saya dikasih baris bawah, ditunjukin. Ya sekarang kan ada aplikasi yang bisa menilai ini nyontek atau enggak. Wah ditunjukin semuanya. Dan kemudian dia ngomong begini, Bu, saya kan sepanjang saya kuliah, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya baru 1 kali. 1 kali ini, kenapa tidak dimaafkan? Jangan sampai saudara begitu sama Tuhan. Tuhan, ini baru sekali, seumur hidup saya baik-baik saja. Tapi ada 1 titik saudara memberi noda merah, maka saudara akan seperti Adam. Makanya belajarlah mendengar suara Tuhan. Dari mana saudara mendengar firman Tuhan? Dari khotbah, oke. Tapi saya sarankan, sebaiknya saudara baca Alkitab. Ya. Kalau orang tidak pernah baca Alkitab, saudara, dari mana dia bisa mendengar suara Tuhan? Nanti bingung, saudara. Ini suara Tuhan, tak iki suarane film, tak iki suarane motivator gitu. Bingung, saudara. Saudara harus mendengar suara Tuhan. Dan untuk tahu suara Tuhan, saudara harus baca Alkitab. Bacalah Alkitab secara rutin. Saya suka menyarankan baca Alkitab itu dari Matius, jangan dari Kejadian. Kalau dari Kejadian, begitu sampai imamat malas moco. Sudah. Mulailah dengan Matius saja. Matius cerita menarik. Begitu sampai sudah Wahyu, sudah terbentuk kebiasaan untuk baca. Begitu terbentuk kebiasaan baca, begitu baca Kejadian, imamat kecil, saudara ya. Bacalah sekalipun hanya 1 pasal sehari, bacalah. Karena disitulah kita belajar untuk mendengar suara Allah. Dan yang berikutnya adalah belajar menaati Allah. Yang kedua saudara, dengan kedua dikatakan bahwa kalau kita tidak ingin seperti Adam dan Hawa, maka kita harus menghindari dengan apa yang disebut dengan kita belajar hidup menurut takaran yang telah ditetapkan. Nah, Kejadian 3 ayat 2-3 mengatakan, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan gitu. Jadi kan ada takarannya, ada sila-silanya katanya orang Jawa. Artinya ada sesuatu yang boleh kamu makan, yo makan no. Tapi ini tidak boleh dimakan, ya jangan dimakan. Nah kalau orang darah tinggi, makan yang enak, daging boleh, tapi gak usah garam gitu. Yang tawar-tawar saja. Tapi garam itu jangan banyak dimakan gitu. Misalnya begitu. Jadi kalau saudara perhatikan, Adam dan Hawa ini melebihi dari takaran yang dimintakan. Dan kenapa dia melebihi? Karena dikatakan di dalam waktu ular menggoda, dia katakan, ular itu berkata, kalau engkau makan buah ini, sekali kamu tidak akan mati. Pasal 3 ya.
Ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi matanya Adam dan Hawa yang sipit gitu ya. Tiba-tiba begitu kata menjadi seperti Allah langsung belolok. Wow, saya bisa menyamai pencipta saya dong. Wow. Kemarin beberapa hari lalu waktu rapat, Bapak Agus, rektor kami, cerita tentang orang yang ingin mengganti lukisan sampai mengganti istri. Pernah dengar? Saya waktu mendengar cerita juga lucu sekali. Dia begini, ada satu kali ada orang yang melihat lukisan. Dan dia melihat, waduh lukisanku ini yang di rumah kok enggak bagus ya. Saya ingin mengganti ketika dia melihat lukisan yang di sana, oh dia jauh lebih bagus. Dan akhirnya lukisannya ini dia ganti, dia beli ganti yang bagus lukisannya saudara. Sudah. Nah di bawah lukisan itu ada sofa. Ketika dia lihat lukisannya ini, kok bagus lukisannya, sofa ini oh nggak cocok yo. Iya kan, nggak cocok sama lukisannya yang indah. Akhirnya dia pikir, jelek sofanya ini. Pernah saudara? Bongkar rumah sampai akhirnya merantak-merantak gara-gara itu kan. Ini mulai dari lukisan nih. Sofa ini enggak bagus. Minggir-minggir. Ganti sofa baru. Sudah. Istrinya dari pasar datang. Sudah dari pasar kulu-kulu. Ambune gak enak. Waduh kuncitan gitu ya. Kemudian pakai baju kok yang dilala baju daster sengelek, nggak make up lagi namanya dari pasar. Tiba-tiba dia datang, papa, aduh tadi harga tempe mahal dia taruh, dia duduk di sofa itu. Suaminya lihat, iki sofanya wis bagus, lukisannya bagus, iki bojoku kok nggak cocok ya. Aku delok, iki bojoku nggak cocok duduk di sofa itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ganti istrinya. Jangan sampai di sini ada yang seperti itu ya saudara. Benda tidak boleh disamakan dengan gambar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena orang suka membandingkan yang lebih tinggi dan ingin yang lebih baik. Selalu. Lupa, firman Allah katakan, Paulus pernah katakan, ukurlah dirimu berdasarkan ukuran iman yang ada padamu. Ketika saya mempelajari kata rendah hati saudara ya. Kata rendah hati itu sebenarnya kalau didefinisikan adalah berbuatlah, berpikirlah, berlakulah dengan pas. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Kalau kita mengukur diri kita lebih rendah, minder, itu juga sombong, bukan rendah hati sebenarnya. Kalau mengukur diri kita tinggi, juga sombong. Seharusnya adalah kita rendah hati itu pas dengan takaran. Adam dan Hawa ingin lebih daripada takaran. Ingatlah, setiap orang dari kita memiliki panggilan yang berbeda. Kita punya destiny masing-masing. Destiny umumnya sama, menjadi seperti Yesus. Tapi prosesnya ini khusus setiap orang. Tidak perlu kita memandang orang lain dan ingin seperti dia. Ingin seperti keluarganya dia, ingin seperti gerejanya dia. No, di mana engkau dipanggil, di situ Tuhan ingin kita berjalan. Yang terakhir saudara, hati-hati dengan yang terlihat menarik hati. Wah, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Menarik hati karena memberi pengertian. Ini artinya apa? Hati-hati dengan semua yang menarik. Sesuatu yang terlihat menarik hati belum tentu itu berguna buat kita. Iblis kalau mau menggoda saudara, tidak akan menggoda saudara dengan dosa atau kelemahan yang jelek. Gak mau, bodoh iblis. Tapi iblis selalu menggoda kita dengan sesuatu yang menarik. Kalau tidak menarik kita gak akan milih. Perhatikan kelemahan saudara. Saudara itu ada titik-titik lemah di mana saudara rentan.
Di situ kita harus berjaga-jaga karena iblis akan memberikan kita pilihan-pilihan yang menarik hati. Saya akan menutup dengan satu ayat. Saya kutip dari Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara dipanggil di dalam kemuliaan, dengan kemuliaan. Dan Tuhan ingin saudara juga terus memuliakan Tuhan. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu sasaran kita. Jangan ada titik lemah yang membuat kita menjadi pecundang atau loser. Dan kemudian kita menyesalinya. Ada satu kisah yang menarik tentang Templeton dan Billy Graham. Ini ditulis juga dalam buku yang menamakan Finishing Well. Nah, sebenarnya Billy Graham, saudara tahu kalau Billy Graham itu terkenal ya. Dia adalah pengkhotbah yang terkenal di era tahun 1945. Ternyata Billy Graham itu tidak sendirian. Dia punya sahabat, 3 orang yang terkenal yaitu Chuck Templeton dan satunya lagi adalah Brown Clifford. 3 orang ini pada waktu awal merintis masih muda. Itu adalah orang yang sangat jaya di usia 20 tahunan, 20-25 tahun. Mereka nampak sekali, orang itu bisa melihat. Templeton, dia ada orang yang mengatakan di sini dalam satu majalah kita, dikatakan dia menyebut Templeton itu ialah penginjil Babe Ruth. Babe Ruth adalah seorang pemain baseball paling bersejarah di Amerika Serikat, bayangkan. Templeton pada waktu masa muda ini, Billy Graham belum nampak. Tapi Templeton lebih dulu melejit sampai orang melihat ini orang nanti akan menggemparkan dunia. Demikian juga dengan Clifford. Dia adalah penginjil yang paling bertalenta dan penuh kuasa yang menguasai gereja-gereja selama berabad-abad. Orang-orang antri berjam-jam untuk mendengarkan khotbahnya. Ketika dia pergi ke Universitas Baylor untuk memberikan seminar, orang-orang sampai memotong tali dari lonceng. Biasa kan sekolah kita itu ada lonceng. Teng 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 gitu ya. Loncengnya dipotong kenapa? Supaya tidak ada yang mengganggu saat Clifford ini berkhotbah. Saudara, selama 2,5 jam dia berkhotbah, orang tetap melungu. Seandainya bisa dipanggil di sini luar biasa ya. Tapi saudara-saudara tidak bisa memanggil. Karena 2 orang ini, baik Templeton maupun Clifford, gagal di tengah jalan. Templeton kemudian memilih untuk meninggalkan panggilannya. Ketika dia melayani, dia berkhotbah di radio. Akhirnya orang tertarik, orang memberikan aplaus. Dan dia kemudian mengambil keputusan, saya tidak lagi jadi penginjil, saya mau jadi penyiar radio. Dan pada waktu dia jadi penyiar radio, dalam salah satu ucapannya, gak tahu ya, mungkin karena dia didorong oleh audiens yang begitu menyanjung dia. Dia katakan, aku tidak lagi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhir hidupnya, dia kemudian menurun dan hancur. Clifford yang berjaya itu. Kemudian ketika dia mulai berjaya, dia mulai mengenal apa yang namanya alkohol. Pendeta ini ya. Dia mulai terlibat dalam alkohol. Dan ketika dia terlibat dalam alkohol, dia menjadi orang yang gagah, tetapi kemudian dia meninggalkan pelayanan. Dan perhatikan, kehilangan keluarganya, keliharan pelayanannya, kesehatannya, karena dia mulai mabuk-mabukan, tidak bayar pajak, akhirnya dipenjara. Dan satu kali dia juga menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dengan istrinya. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan kedua anaknya yang kena
Down syndrome. Dia berfoya-foya dengan kemewahannya. Tapi pada akhirnya dia berakhir meninggal pada usia 35 tahun. Sakit sirosis hati. 10 tahun kemudian dia meninggal. Dan kemudian dia meninggalnya di salah satu hotel kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Tapi Billy Graham sampai sekarang, saudara bisa mendengar khotbah-khotbahnya yang memberkati orang. Saudara, kadangkala kita bangga dengan pencapaian kita. Kita bangga dengan karunia dan talenta kita. Tapi ingat bahwa Allah ingin kita mengakhirinya dengan well, finish well. Jangan hanya start, tapi finish well. Nah ini di tahun 2023 ini adalah kesempatan. Setiap awal tahun selalu buat komitmen baru. Ada orang yang mengatakan, saya tidak berani buat komitmen. Saya tidak berani buat resolusi. Kenapa? Takut tidak menggenapi. Orang yang seperti itu, dia ingin bebas. Dia ingin hidupnya diatur oleh dirinya sendiri. No, saudara. Beranilah buat komitmen. Mungkin kita gagal. Mungkin kita tidak mencapai resolusi kita. Tidak apa-apa. Tapi kita pernah belajar untuk memulai dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala.